Sebelumnya maaf ya Pak, jadi mengganggu waktunya sebentar. Kami ini mahasiswa dari UIN Raden Massaid Surakarta. Nah, kebetulan kami ini mendapatkan tugas moderasi beragama. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ilma, ini rekan saya. Selfie. Sebelum memulai wawancara, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga berterima kasih sudah berkenan untuk main hadir ke Wihara Lotus Surakarta di Istana Kelurahan Blok. Bisa diperkenalkan, saya itu penyuluh agama Buddha di Kota Surakarta. Nama saya Subhan Arya Sena. Bisa dipanggil Arya saja. Mau Mas, mau Pak, mau Kak, terserah bebas. Sefleksibel, seenaknya aja, nggak apa-apa. Saya kerja di kantor Kementerian Agama di Kota Surakarta. Kebetulan saya juga salah satu wihara binaan saya itu juga di Wihara Lotus Surakarta. Di Kota Surakarta sendiri ada 11 tempat ibadah agama Buddha. Salah satunya Wihara Lotus ini. Di sini wihara ini malah lebih ke condongnya lebih ke Mahayana, jadi menggunakan tradisi-tradisi Tiongkok. Dan saya juga baru belajar mengenai tradisi-tradisi Tiongkok semenjak menjadi penyuluh agama Kota Surakarta. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja untuk wawancaranya. Saya mau tanya nih, menurut Bapak apa sih pandangan Bapak mengenai moderasi beragama itu? Moderasi beragama menurut saya itu adalah sebuah pandangan yang tidak terlalu ekstrim terhadap ajarannya, tapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan. Jadi bukan tentang oh saya mempelajari agama A, saya mempelajari agama B, terus kemudian saya membandingkan dari kedua agama tersebut, oh ini lebih baik, terus kemudian saya menjelek-jelekan agama B, itu tidak diperbolehkan. Termasuk saya sendiri di dalam agama Buddha, ya tentu tidak perlu sampai jauh-jauh ke agama. Kita sendiri dalam agama kan kadang banyak organisasi dan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita memang moderat, ya kita harus menerima perbedaan itu. Jangan menjadi perbedaan itu malah menjadi kehancuran buat kita. Contoh sendiri, di agama Buddha ada yang namanya mazhab Theravada, yang satu garis lurus ketika Sang Buddha Gautama mengajarkan. Kemudian ada tradisi Mahayana yang proses perkembangannya diadaptasi melalui kebudayaan Tiongkok. Ketika dua-duanya tidak bisa saling berkesinambungan, ya padahal inti ajarannya sama dari agama Buddha, sama-sama dari Buddha Gautama. Tapi kalau misalnya tidak mau membuka diri, ya nanti Theravada dengan Mahayana tidak bisa bersatu, tidak bisa disebut agama Buddha. Karena dalam agama Buddha itu punya prinsip itu jalan tengah. Jadi seperti yang dikatakan Profesor Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama, beliau mengatakan moderasi beragama itu jalan tengah. Kita harus moderat untuk dalam beragama. Jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim atau ekstremis terhadap pandangan kita dan sudut pandang kita sendiri, atau mungkin dari kepercayaan kita atau golongan kita saja, tapi kita juga harus terbuka. Tapi kita tetap mempertahankan nilai-nilai spiritualitas kita. Jangan sampai juga nilai-nilai spiritualitas kita itu jatuh dan malah menjadi seperti lebih rendah daripada sudut pandang lain. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian aksi nyata yang pernah terjadi di lingkungan nilai-nilai toleransi beragama itu seperti apa? Nilai-nilai toleransi beragama, kita di wihara
Terus tentunya di muda-mudi wihara, pengurus wihara, kemudian teman-teman. Jadi bukan hanya pengurus yang datang ke wihara ini kan tidak hanya yang beragama Buddha. Kita di setiap Kamis malam jam 7 itu ada yang namanya meditasi atau samadhi. Itu juga dihadiri juga oleh teman-teman yang non Buddhis, karena kita meditasinya juga secara umum. Jadi bukan menekankan tentang praktisi Buddhis, bukan, tapi memang meditasi umum. Itu salah satu bentuk nyata menurut saya terjadi di wihara ini. Ada umat yang datang, ada yang menggunakan sipil, ada yang ke gereja dulu baru datang ke sini untuk berlatih meditasi. Ada. Ya, menurut saya itu membuka wawasan saya juga menjadi lebih lebar tentang sudut pandang moderasi dan toleransi itu menjadi lebih lebar. Gimana enggak lebar? Saya kesini mengampu meditasi, yang datang malah lebih banyak yang non Buddhis daripada yang Buddhis. Jujur ada yang berjilbab, ada yang dulunya lulusan dari pondok pesantren juga ada. Karena saya mengajarkan meditasinya bukan tentang hanya spiritualitas Buddhis, bukan. Ya tetap ada nilai-nilai Buddhisnya sedikit. Tentunya karena mereka menerima nilai-nilai Buddhis, ya saya otomatis mereka pasti menerima karena nilai-nilainya baik. Kecuali kalau misalnya saya menyuruh mereka untuk membunuh, untuk berbuat asusila, pasti tidak akan diterima. Betul? Di ajaran Buddhis juga tidak ada seperti itu. Diwajibkan membunuh, itu tidak ada ajaran Buddhis melakukan seperti itu. Ya, salah satu bentuk nyatanya ya itu tadi. Kita bertoleransi untuk siapapun yang datang, mau main ke wihara, mau tanya-tanya, juga kami persilahkan. Contoh bentuk toleransi lain, ya jenengan berdua, betul? Iya, jenengan berdua datang ke sini main. Pak mau tanya-tanya tentang moderasi beragama, ya monggo silahkan. Kita terbuka lebar di sini. Saya sudah izin pengurus, ya pengurus juga bahagia. Oh ya, kami selaku pengurus juga mengatakan kami selaku pengurus juga berterima kasih dan turut berbahagia karena teman-teman dari UIN Raden Mas Said itu mau hadir ke sini, mau bertoleransi bersama-sama, membuka wawasan bersama-sama, datang ke Wihara Lotus Surakarta untuk saling, bukan saya membagikan ilmu, tapi kita saling bertukar pikiran, saling membuka sudut pandang. Itu menurut saya salah satu bentuk toleransi. Toleransi yang lain lagi, baru kemarin sore kebetulan hujan deras ya, di sini daerah sini hujan deras. Saya dan salah satu pengurus di sini yang jaga wihara juga baru punya ide dan langsung terlaksana. Kita pengen bagi-bagi takjil, ya dengan dana seadanya, ya kita beli es buah, kita beli jajanan, akhirnya kita beli, kita pesen, kita langsung turun ke jalan, kita bagi-bagikan takjil. Apakah itu untuk kita sendiri? Ya enggak. Ya kita mendapatkan perbuatan baik. Mungkin kalau di teman-teman muslim mengatakan dapatnya pahala ya. Ya itu pahalanya ya benar untuk kita, tapi kan yang merasakan kan dari teman-teman yang non Buddhis juga. Itu menurut saya juga salah satu bentuk toleransi, dan mungkin nanti di teman-teman yang lain nanti juga mungkin bisa ikut merasakan bentuk-bentuk toleransi yang pastinya yang namanya toleransi itu pasti menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu adalah intoleransi, betul nggak? Itu biasanya memecah belah. Seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi beragama itu? Tantangan terbesar menerapkan moderasi beragama itu kadang, kalau saya secara pribadi, ketika ketemu dengan orang yang ekstrim, untuk melunakkannya itu saya harus memahami betul sudut pandang dia. Celah mana yang bisa saya masuki, di celah mana, supaya saya bisa nyambung, obrolannya nyambung. Jadi itu menurut saya agak kesulitan ketika ketemu dengan ekstremis itu, agak kesulitan.
Tapi akhir-akhir ini jujur saya sudah sangat jarang menemui ketika orang memiliki sudut pandang ekstrim itu. Jujur, apakah mereka delik-delik atau bagaimana tidak mau muncul saya tidak tahu, tapi jujur saya beberapa tahun terakhir itu sudah sangat jarang menemui itu. Berarti program pemerintah tentang menjalankan moderasi beragama yang dikatakan Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar itu, berarti memang kita ya sudah di jalan yang baik, sudah di jalan yang benar. Tapi kalau misalnya memang ketemu ya itu menjadi tantangan, memang menjadi tantangan. Repot ketika ketemu dengan ekstremis atau orang-orang, malah orang-orang yang tidak mau contoh misal orang-orang yang mungkin dari teman-teman muslim, orang-orang yang tidak mau menjalankan ibadah seperti sholat lima waktu, puasa dan lain sebagainya. Ketika ketemu dengan mereka ya susah juga kalau kita mau ngomongin moderasi. Mereka menerimanya hanya sebatas setengah hati. Jadi kita tidak bisa ngobrol panjang tentang moderasi. Kita bisanya ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Kalau untuk moderasi ya kita harus pelan-pelan, kita selami dulu kehidupannya sehari-hari, baru kita kalau ibarat kata kita menyusupi nilai-nilai moderasi itu dari nilai-nilai kehidupannya, apa yang dia lakukan sehari-hari. Kita ajak, mungkin waktu kita bagi-bagi takjil kita ajak, waktu kita bagi-bagi sembako kita ajak. Jadi ya mungkin dia tidak berpandangan secara moderasi, tapi dia secara nyata aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Kalau tantangan yang saya hadapi, ya kurang lebih mungkin seperti itu ya. Soalnya kan kadang ada yang nggak terbuka. Ya betul. Kadang belik-belik menang-menang tapi ning batin grundel, wah itu kan lebih susah seperti itu ya toh. Seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana moderasi beragama menyikapi tradisi atau budaya sendiri yang sudah berkembang di masyarakat? Ya, tadi sempat saya katakan, saya itu sudah jarang menemui. Yes, Itu berarti ya memang program-program nilai-nilai moderasi beragama nampaknya itu sudah sangat mengakar di kehidupan kita sehari-hari, di daerah-daerah ini sudah mengakar. Memang sudah menjadi sebuah tradisi seperti di teman-teman di tempat ibadah lain, mungkin di gereja, mungkin di kelenteng, di wihara ini juga itu sudah menjadi akar. Dan itu kita sudah melakukan itu sebenarnya sudah sejak lama. Kita melakukan yang namanya bagi-bagi takjil, kita yang namanya bagi-bagi sembako, itu sudah lama. Jadi kalau dikatakan nilai-nilai kebudayaannya, yaitu sepertinya moderasi beragama itu memang sudah menjadi sebuah nilai kebudayaan yang rutinitas kita lakukan. Itu agenda tahunan. Seperti kita bagi-bagi takjil, itu setiap puasa itu bagi-bagi takjil. Ya tidak setiap hari, tapi ketika di momen Ramadan, di momen puasa teman-teman muslim tentunya kita sering bagi-bagi takjil. Tidak hanya di wihara ini saja, di kelenteng Coyudan juga, di kelenteng Pohangkeng, di Pohangkeng juga melaksanakan, di wihara Dharmasundara juga melaksanakan, wihara Maitreya Muni yang di Kepungken juga melaksanakan. Itu seperti momen kita bertali kasih, kita menjalin tali kasih itu kita ikat seerat mungkin supaya tidak terlepas. Ya momennya di setiap tahun kita laksanakan. Seperti di sini ketika kita mau ada acara entah itu ulang bana, cautur dan lain sebagainya, kita sering bagi-bagi sembako. Kita juga support kepada wilayah setempat untuk ketika mungkin ada kerja bakti ya kita support dengan tenaga, kita ikut kerja bakti, kita ada dana ya kita ikut, ya sedikit banyak kita ikut bantu beli gorengan, beli es batu, nanti tehnya siapa, kita kan saling dukung antar masyarakat. Ya itu sudah, menurut saya sudah menjadi nilai-nilai ya, moderasi beragama itu menjadi
wujud nyata nilai budaya yang berwujud nyata yang kita lakukan sehari-hari. Bagus, menurut saya sangat baik. Yang namanya moderasi beragama itu jadinya tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas cerita, atau mungkin nanti suatu saat kita punya anak, punya cucu, kita menceritakan moderasi beragama itu seperti nilai, bukan hanya sebagai cerita-cerita mitos, tapi memang wujud nyata yang kita lakukan. Asik loh kalau misalnya nanti punya anak, punya cucu, nanti sumben ya, jauh, masih jauh, tidak apa-apa, tapi itu nanti akan menjadi sebuah cerita. Mungkin dulu mama, papa, mungkin nyebutnya mami, papi, ayah, bunda, monggo nanti nyebutnya apa, bisa ceritakan ke anaknya, bisa ceritakan ke cucunya. Dulu waktu mama muda, mama itu datang ke wihara, ya toh, datang ke wihara wawancara tentang moderasi beragama. Oh ternyata moderasi beragama itu asik zaman dulu. Mungkin mereka zaman dulu tidak nanti suatu saat masa depan mungkin sudah tidak mengenal yang namanya moderasi beragama. Karena apa? Karena itu tidak perlu ditekankan. Karena itu sudah mengakar dan mendarah daging di kehidupan masyarakat. Mungkin ya. Jadi mereka nggak tahu namanya yang moderasi beragama. Karena mereka sudah biasa melakukan seperti itu, mereka sampai nggak tahu namanya moderasi beragama. Itu baik, sangat baik. Jadi tidak perlu kita demo, bukan demo ya. Apa ya yang lebih baik? Ya demo sebenarnya baik sih. Demo apa mengkampanyekan yang namanya moderasi beragama seperti apa? Kalau sekarang kan kita masih banyak kampanye ya moderasi beragama ya. Sumben itu mungkin ya saya harap sudah tidak ada kampanye, tapi sudah mendarah daging terhadap anak cucu kita. Jadi kita tidak perlu kampanye sampai mereka nggak tahu. Oh seperti ini itu namanya moderasi beragama loh. Saya baru tahu kalau ada yang namanya moderasi beragama. Padahal sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Itu sih harapan saya sih sebenarnya. Semoga ya bisa terwujud seperti itu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Suhu. Sepertinya udah cukup semua informasi yang kami dapatkan. Ya ditutup dulu. Iya. Ditutup ya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta sudah mau ya ini mohon maaf ya kita tidak bisa menyuguhkan apa-apa karena jadwalnya puasa ya loh. Tidak bisa memberikan apa-apa ya, semoga dengan kehadiran teman-teman UIN di sini bisa membawa dampak yang positif juga terhadap teman-teman yang lain. Ada sedikit pesan juga dari saya, mungkin sekarang kehidupan kita itu kan sudah banyak melalui gadget. Dunia luar itu seluas apapun dunia ini sudah muncul di layar di kotak HP kita, betul ya? Jadi kalau bisa ini saya kampanye juga sedikit. Kalau bisa jempol kita hati-hati lebih baik lagi untuk share postingan, untuk berkomentar, untuk kita posting sesuatu itu lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Jangan sampai kita membagikan, kita mengomentari sesuatu hal-hal yang ya. Kalau mungkin ada keburukan ya kita melihat sesuatu postingan yang buruk ya kita komentar yang positif ya, supaya yang buruk tadi tertutup dengan segala kebaikan dan bentuk-bentuk positif yang sudah kita lakukan. Mungkin itu dari saya sekali lagi terima kasih mewakili dari teman-teman pengurus Wihara Lotus Surakarta untuk teman-teman Raden Mas Said, Universitas Raden Mas Said Surakarta. Saya berterima kasih sekali lagi sudah mau hadir, sudah mau mengunjungi wihara ini. Nanti mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan bisa turut hadir, seperti di hari Kamis kita ada meditasi secara umum, nanti bisa hadir supaya mengenal lagi, memperdalam lagi yang namanya moderasi beragama itu seperti apa.
gitu. Kami sendiri berterima kasih atas waktu Bapak telah meluangkan waktu untuk kita wawancarai. Ya, terima kasih. Ya.